kayaknya baru kemarin deh ketemu sama aku dan sekarang ketemu lagi. Artinya apa nih, ayo? Well, artinya termin 2 akan segera usai. Gak nyangka banget ya kalau kita ini bisa ngelewatin tahun 2020 ini, dan tahun 2020 ini akan segera berakhir juga akhirnya. Seperti yang kamu udah tahu, kalau kabar budaya itu akan selalu meliput tentang proker yang sudah dilaksanakan oleh BEM FIB U4 Kabinet Biolova. Nah, kalau di video kemarin itu kita udah ngebahas tentang proker yang sudah dilaksanakan di termin 1. Sekarang kita akan ngebahas tentang proker yang sudah dilaksanakan di termin 2. Now, come check them out. Oke Gama, biro pertama yang akan kita bahas prokernya adalah PIO alias Biro Pengembangan Internal Organisasi. Yang pertama, PIO di termin ini ada 17 Agustusan nih Gams. Dari namanya aja udah tau lah ya ini diselenggarain kapan. Ya betul, acara ini diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2020. Acara ini ngapain sih? Acara ini bukan disuruh panjat pinang loh, tapi ajang lomba gambar dan tulisan bertema kemerdekaan. Wih, salut kawan-kawan PIO bisa tetap memeriahkan Agustusan walau secara daring. Yang kedua ada Pak Medi nih. Waduh, siapa lagi nih Pak Medi? Eits, Pak Medi bukan nama orang loh ya, melainkan kependekan dari Pastikan Kamu Menjaga Diri yang menjadi tajuk acara dari proker ini. Acara berisi pematerian manajemen diri ini diadakan pada 24 September 2020. Harapannya, kawan-kawan internal BEM mendapatkan edukasi mengenai manajemen diri yang baik. Kelas ada cetar nih Gams. Lagi-lagi cetar merupakan kependekan Yuk Cerita Bentar. By the way, acara ini diselenggarakan secara kondisional. Next, kita lanjut ke Departemen Hubungan Eksternal atau HUBEX. Yang pertama ada Simposium Budaya. Acara ini terdiri dari rangkaian webinar dan lomba karya tulis ilmiah mengenai kebudayaan yang bertemakan ngarumet ajen inajen budaya di tataran Pajajaran. Tujuan acara ini diselenggarakan yaitu untuk mengenalkan budaya di FIB dan juga di Jatinangor khususnya sebagai tempat kita menempuh pendidikan. Acara ini diselenggarakan tanggal 25 Oktober dan 1 November 2020 kemarin loh. Lanjut, sekarang kita bahas prokernya Departemen Media dan Informasi alias Medfo. Dari Departemen Media dan Informasi, ada program kerja bernama Jurnalisa. Yang ini bukan acara hantu-hantuan atau ujian nyali ya, Gams. Jurnalisa merupakan singkatan dari jurnalisme di Fakultas Sastra. Acaranya sendiri terdiri dari rangkaian lomba sebagai pra-event dan event utama berupa seminar jurnalistik yang dihadiri oleh Kang Aris Syahril, Ketua Aji Bandung sebagai pemateri. Acara ini dilaksanakan pada 12 September 2020. Departemen selanjutnya ada Departemen Riset dan Kajian Budaya atau RKB. Departemen ini memiliki 2 program kerja yang sudah terlaksana. Apa aja ya? Yang pertama ada Bincang Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2020 dan 31 Oktober 2020. Bincang Budaya sendiri merupakan proker dari Departemen RKB di mana terdapat diskusi mengenai isu dan permasalahan kebudayaan terkini dengan menghadirkan pemantik yang mumpuni di bidang tersebut agar menjadi wadah yang bisa menjadi media pembelajaran serta wadah untuk bertukar pikiran dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat FIB guna mengawal isu-isu mengenai kebudayaan. Nah, ada 2 jenis bincang budaya nih. Bincang Budaya September mengangkat tema peran budayawan dalam memajukan Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru. Sedangkan Bincang Budaya Oktober membahas tema Sumpah Pemuda, berangkat dari Bhinneka menuju Persatuan Indonesia. Selain itu, RKB juga ngadain Research Training Class atau kelas pematerian riset yang menghadirkan
narasumber dari kalangan dosen yang mumpuni di bidang tersebut guna memberikan pelatihan, serta meningkatkan kualifikasi serta minat riset mahasiswa FIB. Terdapat 4 pertemuan dalam acara ini, yaitu di tanggal 19 September, 17 Oktober, 24 Oktober, dan 14 November 2020. Terus sekarang kita ke Departemen Akademik dan Prestasi nih. Yang pertama dari Departemen Akademik dan Prestasi adalah webinar PKM yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020. Webinar ini diadakan dengan tujuan sebagai wadah khususnya bagi masyarakat FIB dan umum untuk mengenal lebih dalam mengenai PKM dan juga PIMNAS. Lalu ada juga PSBB Mawapres yang diselenggarakan pada 6 November dan 21 November 2020. Ada 2 jenis PSBB Mawapres, yaitu PSBB Mawapres episode 1 yang membahas kiat-kiat mengenai KTI dan prestasi yang baik dan benar, yang merupakan awal persyaratan utama dalam pemilihan mahasiswa berprestasi baik di tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Kedua, ada PSBB Mawapres episode 2 yang membahas dan juga terdapat sharing session mengenai strategi-strategi menjadi mahasiswa berprestasi nasional, yang tentunya sebagai modal motivasi para calon Mawapres untuk lebih giat kembali dalam mempersiapkannya. Terakhir dari Departemen Akademik dan Prestasi, ada workshop penulisan artikel ilmiah dan populer yang diselenggarakan pada 28 November 2020. Nah, proker ini sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan umum dalam bidang penulisan artikel. Tema acara yang diangkat dalam workshop ini adalah menjadikan setiap karya siap publis di media. Dengan tema ini diharapkan mahasiswa bisa aktif memproduksi tulisan dan mendistribusikannya ke berbagai media. Next, kita menuju proker dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Proker pertama dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis yaitu diskotik. Bukan diskotik yang itu, tapi singkatan dari Diskusi Kolaborasi Analitik. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2020 ini menghadirkan 2 narasumber, perwakilan dari Kementerian Budaya dan Pendidikan, dan dosen Prodi Ilmu Politik. Fokus tema diskusi ini membahas mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam bidang pendidikan. Proker kedua ada diskusi kilas balik G30S. Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan tanggal 30 September yang mana dalam sejarah terjadi peristiwa besar pada tanggal tersebut. Peristiwa tersebut dinamai dengan peristiwa G30S. Diskusi ini dilaksanakan bertujuan dengan melakukan kilas balik atas peristiwa tersebut mengenai kronologis, siapa pelakunya, dan sebagainya. Diskusi ini juga bertujuan agar mahasiswa tidak melupakan sejarah yang telah terjadi di Indonesia. Proker ketiga ada Barakastra. Acara yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 20-23 Oktober 2020 ini mengajak seluruh gabungan FIB untuk mengutarakan keluh kesahnya terhadap gejolak isu Omnibus Law lewat sosial media masing-masing. Selanjutnya ada proker-proker dari Departemen Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau KPSDM. Proker pertama ada Sekolah Kepemimpinan Webinar Series. Acara ini diselenggarakan selama beberapa hari yaitu tanggal 13, 16, 20, 23, 27 Oktober, dan 8 November 2020. Sekolah Kepemimpinan atau yang biasa disingkat Sekpim ini merupakan kegiatan kaderisasi jenjang 3, yaitu jenjang pembentukan. Pada tahun 2020, Sekolah Kepemimpinan hadir dalam bentuk baru loh, yaitu webinar series. Lanjut proker yang kedua yaitu kegiatan magang sekolah kaderisasi yang diselenggarakan dari tanggal 12 Oktober sampai 12 November 2020. Kegiatan ini adalah kegiatan magang di Departemen KPSDM yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah kaderisasi, di mana peserta kegiatan ini diberikan kesempatan untuk magang di departemen atau biro pilihan selama 1 bulan. Proker terakhir dari KPSDM adalah Sekolah Kaderisasi 2020. Kegiatan ini diselenggarakan selama 5 hari yaitu tanggal 14, 16, 23, 30 September, dan 7 Oktober 2020. Sekolah kaderisasi atau sekder ini merupakan kegiatan kaderisasi jenjang 2 yaitu jenjang pemahaman. Next ada proker dari Departemen Kewirausahaan. Proker dari departemen ini adalah E-Link atau Entrepreneur Link. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 25 September 2020. Dengan mengusung tema menciptakan generasi milenial berwirausaha muda, mandiri, kreatif, dan inovatif.
Acara ini bertujuan yaitu sebagai sumber informasi kewirausahaan bagi mahasiswa FIB yang senang berwirausaha. Wah, keren banget ya! Selanjutnya nggak kalah keren, ada proker dari Departemen Olahraga atau Depora, yaitu ada Senam Ceria. Kegiatan ini diselenggarakan 3 kali, yaitu pada tanggal 12 Agustus, 20 Oktober, dan 11 November 2020. Selain untuk mengisi konten Instagram Depora, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak semua Gama FIB senam sehat. Proker selanjutnya datang dari Departemen Sosial dan Lingkungan atau SKL. Proker dari Departemen SKL adalah Ngabdi Ka Desa. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 21 sampai 28 November 2020. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian selama beberapa hari ke desa dan melakukan pengajaran kepada anak-anak sekolah dasar, serta ikut berbaur dengan masyarakat dengan tujuan ikut serta dan berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Last but not least, ada proker-proker dari Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa atau Adkesma. Yang pertama ada Fisco. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2020. Fisco atau FIB Scholarship Expo merupakan seminar beasiswa yang bertujuan untuk menginformasikan baik Gama FIB maupun mahasiswa UNPAD lainnya seputar beasiswa yang bisa didapatkan selama menempuh masa perkuliahan. Dan selanjutnya ada Kawan Sastra. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 20 September 2020. Program kerja ini bertujuan membantu dalam permasalahan yang ada pada Gama FIB. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, acara ini tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Pada akhirnya, Departemen Adkesma bekerja sama dengan socialconnect.id membuat webinar untuk acara ini. Banyak ya program yang sudah dilaksanakan, walaupun sempat terhalang oleh pandemi ini. Well, kalau dipikir-pikir, pandemi ini nggak selamanya buruk ya, Gama. Pandemi ini membuktikan bahwa kita ini bisa menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya ya program-program tadi yang harusnya dilaksanakan secara offline, namun kita harus konversi menjadi online. Seiring dengan usahanya Kabar Budaya Termin 2 ini, aku dan teman-teman BEM FIB UNPAD Kabinet Dialova ingin mengucapkan terima kasih kepada Gama sekalian yang sudah ikut berjalan beriringan sejak awal periode. Semoga pandemi ini segera usai, gak cuma usai, tapi juga diikuti dengan angka 0 dari kasus COVID-19. Amin. Kita doa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Oke, Gama? Jangan lupa untuk tetap Gama di rumah aja dan jaga kesehatan ya, Gams. Sampai jumpa di lain waktu. Aku Sabrina Salsabila, host Kabar Budaya 2019. Signing off. Bye.